Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur semua pecinta elektronik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, untuk pada malam hari ini saya rencananya akan memperbaiki sebuah set-top box ya, merek Matrix Burger. Ini set-top box kerusakannya mati total ya. Langsung aja kita coba, kita colokin ke stop kontak ya. Nah, ini udah saya colokin, nampak tidak ada nyala indikator sama sekali. Nah, pencet power juga nggak ada ya. Ini kemungkinan ada masalah di power supply nya, karena ini sistemnya pakai AC Core 220 ya. Pasti di dalamnya ada SMPS. Yang sering terjadi biasanya kalau set-top box rusak mati total, yang sering terjadi itu ada sebuah elko yang kembung ya, baik elko primer maupun sekunder. Tapi belum tentu juga itu masalahnya di elko. Kita harus bongkar dulu untuk lebih pasti ya. Ini di sini ada 2 buah baut ya, kita langsung bongkar aja ini. Nah, bongkar dari belakang begini. Nah, di sini sudah terbuka ya mesinnya. Yang tadi saya bilang ini adalah rangkaian primer atau SMPS, sedangkan di luar garis putih ini adalah sekundernya ya. Ada chipset, ada panel kontrolnya untuk display ya, tombol-tombol, soket USB dan lain-lain. Oke, secara garis besarnya cara kerja set-top box sama seperti televisi sebenarnya ya, cuma ini lebih sederhana lagi. Untuk dari 220, yang pasti tegangan sekunder dia biasanya 5 volt ya, 5 volt. Jadi cara kerjanya ini dari PLN 220 volt disearahkan dengan sebuah dioda di sini, lalu keluar tegangan DC. DC nanti di AC-kan kembali melalui sebuah trafo step down ya, dengan sebuah driver STR dari 220. Di sini udah masuk 300 volt ya, 300 volt nanti di AC-kan kembali melalui sebuah trafo dan juga diturunkan menjadi 5 volt ya. Di sini ada sebuah dioda skoci untuk merubah tegangan AC menjadi DC ya. Dan untuk sekundernya di sini biasanya 5 volt. Nah, 5 volt ini nanti dipecah-pecah, diturunkan lagi untuk IC chipset sini ya. Chipset ini membutuhkan tegangan 3,3. Di sini ada LDO step down, LDO input 5 volt, keluar 3,3 untuk menghidupkan chipset dan juga SPI flash serta display. Kemudian dari 5 volt ini juga diturunkan melalui, di sini ada sikring ya, sikring Airfuse 0 ohm. Ini ada IC kecil step down dan juga lilitan. Di sini biasanya 1,2 atau 1,8. Di sini juga sama 1,2 dan 1,8. 5 volt ini juga digunakan untuk menghidupkan VCC USB baik belakang maupun depan, dan juga untuk soket HDMI ya. Oke, untuk cara kerjanya seperti itu. Lanjut kita cek dulu komponen-komponennya, apakah ada elko yang menggelembung atau bocor. Kita lihat di sini. Untuk elko secara fisik tidak ada masalah ya, sepertinya tidak ada masalah. Lanjut di komponen-komponen lain, kita fokus dulu di primer ya.
Oh, ini ada sebuah komponen SMD yang kebakar ya di sini nih. Ini kebakar, kemungkinan resistor untuk tegangan tinggi yang masuk ke STR ya, kemungkinan. Dan di sini juga ada resistor fuse dengan kode F1. Dia resistor berfungsi juga sebagai fuse. Kemungkinan di sini putus ya karena ada gompal atau kebakar. Ini kemungkinan penyebabnya ada arus berlebih sehingga resistornya tidak kuat. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke perbaikan ya, perbaikan di primer, alangkah baiknya kita mengecek dulu untuk sekundernya apakah ada masalah di chipset atau dan lainnya. Caranya cukup gampang sekali ya. Di sini ada elko 16 volt, berapa mikro nih, 1000 mikro 16 volt. Di sini ada fuse, kita cek dulu fuse nya apakah putus. Caranya menggunakan mode zener diode ya. Nah, sini kita cek dulu air fuse nya di sini. Ternyata masih nyambung ya. Oke, untuk mengetahui sekundernya masih bagus atau tidak, caranya cukup gampang. Kita perlu yang namanya charger HP ataupun adaptor yang intinya 5 volt ya. Intinya 5 volt. Di sini saya sudah siapkan power supply variabel, sudah saya setting 5 volt. Ini yang plus, ini yang ground. Untuk yang ground kita tembak di bodi aja seperti ini. Sedangkan untuk yang plus 5 volt saya akan tembakan di fuse tadi yang R0 ya, sini nih. Sini kita akan lihat di layar apakah langsung bisa hidup. Nah, seperti ini ya. Kita tembakan, ternyata langsung on ya, hidup. Bisa dilihat indikator menyala dan juga ada indikator channel ya. Oke, kita lepaskan. Nah, langsung mati. Berarti untuk sekundernya nggak ada masalah ya, chipset dan lainnya nggak ada masalah. Nah, untuk cara gampangnya sebenarnya kita cukup modal charger HP, bisa langsung ditembakkan di elko sini 5 volt, terus masalah sudah selesai. Tapi itu ntar dulu, kalau menurut saya itu ntar dulu. Saya akan coba memperbaiki area primernya ya. Area primernya barangkali masih bisa dibenerin. Kita akan cek STR nya apakah konslet. Kalau memang konslet ya udah, kita langsung pakai adaptor aja. Tapi kalau STR nya masih bagus, kemungkinan masih bisa dibenerin. Oke, sebelumnya saya akan cek dulu di bagian primernya, di bagian elko apakah konslet. Sini ada sebuah dioda bridge, ada plus dan minus. Kita cukup di sini apakah konslet. Nah, ternyata nggak konslet ya. Lalu cek STR nya untuk bagian drain dan juga source nya juga nggak konslet. Untuk air fuse nya apakah masih terhubung. Ya, masih terhubung. Oke. Mungkin nanti akan saya coba ganti dulu
air fuse-nya ini, dan juga lihat komponen yang terbakar ini apakah bisa cari penggantinya. Kemungkinan itu R ya, R yang menuju ke STR. Oke, saya akan coba bongkar dulu ya. Oke guys, ini udah saya copot ya. Sengaja elkonnya saya copot dulu untuk mengetahui jalur yang putus ya. Ini fuse-nya udah pasti putus, nanti saya ganti fuse. Untuk sementara nanti saya pakai bohlam untuk safety. Dan ini ternyata tidak ada yang kebakar ya, komponennya, cuma jalur yang dari plus elko dia terputus karena kemungkinan ada kotoran yang nempel sehingga konslet ya, sehingga yang terkena adalah jalur dan juga fuse nya. Oke, akan saya rapikan dulu ini jalurnya, lalu coba pakai bohlam apakah bisa langsung menyala atau memang ada masalah di komponen lainnya. Oke, ini sudah saya rapikan ya, tidak ada penggantian komponen, hanya solder ulang dan juga sambung jalur yang putus. Untuk fuse nya sementara saya pakai bohlam dulu ya. Kita akan coba hidupkan apakah langsung bisa berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata belum berhasil ya. Ya baik teman-teman, karena tadi sudah saya cek hasilnya tidak bisa hidup ya, karena kemungkinan STR atau AC drivernya sudah rusak. Saya nggak mau ribet, nggak mau beli AC drivernya karena membutuhkan waktu lama, makanya saya ini langsung modifikasi dengan menggunakan kepala charger ya, charger 5 volt disambungkan ke langsung ke elko yang sekunder, sedangkan yang PLN nya, input AC nya, saya langsung jumper ke PCB di bawah soket ini ya. Oke, langsung kita coba. Ini saya colokkan ya. Ya, ternyata langsung hidup ya, hidup normal seperti biasanya. Dan ini sedang loading lah, ini udah langsung ketemu channelnya ya. Oke baik, seperti itu perbaikan setopok mati karena area primer terbakar, kemungkinan IC nya rusak. Langsung modif saja pakai kepala charger. Oke baik, terima kasih untuk video kali ini. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.